Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 7 Juni 2022. Sebelum masuk renungan, kita berdoa. Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu itu bisa tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Renungan harian diambil dari Yeskiel 11 ayat 14 sampai 25. Pada ayat yang ke-15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya, mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah begini firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang." Renungan ini diberi tema hidup dalam pemeliharaan Allah. Allah menjawab Yeskiel yang bergumul karena umat Israel telah menjauhinya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman dengan cara menjadi orang buangan di negeri asing. Namun, hal ini bukan akhir bagi mereka. Allah berjanji bahwa ada saatnya Tuhan akan menghimpun mereka kembali. Pada ayatnya 14 sampai 17. Akan tiba saatnya Allah menuntun mereka pulang ke tanah perjanjian dan mereka akan tetap tinggal di sana. Konsekuensinya, umat Israel harus bertobat. Setelah dibebaskan dari pembuangan, mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala. Pada ayatnya ke-18. Mereka akan hidup taat kepada Allah dengan mengikuti hukum-Nya dengan setia, dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan jati diri mereka umat milik Allah. Tetapi jika mereka tetap menyembah berhala, maka hukuman yang lebih berat menanti mereka. Ayat 19 sampai 21. Kasih Allah yang sempurna terlihat dari pemeliharaannya. Ia ingin agar manusia yang dikasihnya itu hidup di dalam segala berkat-Nya. Namun, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga sering melakukan kesalahan. Allah pasti menghukum umat-Nya yang berbuat dosa. Namun, Ia tetap mengasihi dan mau menyelamatkan mereka. Allah menjatuhkan hukuman, tetapi di saat yang sama, Ia juga menjanjikan pemulihan dan pembaharuan. Keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita berusaha untuk melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.